Halo, sahabat kakak, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di Ngoceh, Ngobrol Cerita Hebat. Nah, sahabat kakak, kita kan udah ber-15 nih. Yuk kita mulai aja kali ya sekarang. Jadi, ngoceh itu apa sih? Jadi pertama-tama aku mau mengenalkan ngoceh dulu nih ke sahabat kakak yang di rumah atau mungkin lagi di perjalanan, di kampus atau di kantor, dimanapun sahabat kakak berada, mungkin di dalam atau luar Indonesia. Halo-halo semuanya. Jadi ngoceh itu adalah kependekan dari ngobrol cerita hebat. Dan di ngoceh ini adalah satu talk show santai, diskusi dan ngobrol-ngobrol santai aja sama sahabat kakak di Instagram Live ini. Terus untuk program ngoceh ini akan mengundang narasumber yang keren-keren banget, yaitu sahabat kakak yang telah menjadi penerima beasiswa Yayasan Kokal B, dan juga sahabat kakak yang bisa menginspirasi orang-orang di luar sana dalam bidang pendidikan dan juga pemberdayaan perempuan. Wih, keren-keren banget kan ya? Dan semoga live hari ini bisa menginspirasi kita semua. Amin. Nah, jadi pertama-tama aku mau perkenalkan diri aku dulu nih. Kan yang namanya pepatah, ada tuh pepatah namanya gak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, aku Jenis sebagai media specialist intern anak magang di Yayasan Kokal B. Nah, aku adalah mahasiswi tahun terakhir nih di LSPR, Institute of Communication and Business Jakarta. Untuk jurusannya sendiri, aku ambil Broadcasting and Digital Media Communication. Jadi buat sahabat kakak yang pengen nih jadi content creator atau mau jadi YouTuber, streamer, itu bisa nih main-main datang ke kampus aku dan juga apply ke kampus aku dengan program Bestari yang akan kita bahas nanti nih selanjutnya. Nah, sesuai dengan judul live-nya dan juga yang udah aku spoilerin tadi nih, kita mau bahas tentang Bestari Batch 2. Kita mau kupas tuntas semua pertanyaan sahabat kakak. Mau kupas tuntas juga tentang persyaratan-persyaratan. Terus beasiswa Bestari itu kayak bagaimana sih di live ini. Nah, aku tentunya gak bakal sendiri. Aku bakal ada temen-temen sahabat kakak yang merupakan peraih Bestari Batch 1. Ih, keren-keren banget ya. Lalu nanti juga ada program spesialis dari Yayasan Kokal B sebagai narasumber untuk menjawab pertanyaan teman-teman juga. Nah, udah ada pertanyaan nih dari Winwall WWW. Untuk semester 3 ada nggak kak? Nah, untuk ini akan kita bahas juga ya di pertanyaan-pertanyaan seputar teknisnya Bestari Batch 2 ini seperti apa, siapa aja yang boleh join, terus bagaimana cara joinnya, juga itu semua bakal kita kupas tuntas. Terus ada kak tutor biar lolos. Oke, pas banget karena bakal dibahas juga nih sama teman-teman peraih Bestari Batch 1. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita kenalan sama teman-teman peraih Bestari Batch 1. Ada Kardila dan juga Diva. Sebentar ya, aku Oke, sepertinya. Oke, halo Diva. Halo Halo Kak. Kardila. Halo. Hai, hai. Nah, kalian boleh nih perkenalkan diri kalian dulu sebagai peraih beasiswa Bestari Batch 1. Sekaligus nyapa-nyapa teman-teman sahabat kakak yang ada di Instagram Live nih. Boleh, silakan. Kardila dulu mungkin. Halo guys. Perkenalkan aku Kardila, bisa dipanggil Dila. Aku merupakan salah satu penerima beasiswa Bestari Batch 1 Universitas Negeri Makassar dengan jurusan akuntansi. Oh, akuntansi. Oh ya, sorry Dila kalau kayaknya di aku agak-agak nge-lag. Kalau di Dila tadi nge-lag gak? Agak-agak nge-lag dikit nih kak. Oh, I see. Ya Kak. Tolong itu lagi kak, dari univ mana kamu sekarang dan domisili kamu sekarang ada di mana?
kayaknya agak nge-freeze, tapi nggak apa, mungkin kita bisa tunggu nanti ya sambil menunggu Dila. Mungkin Diva boleh perkenalkan diri kamu, nama, terus daerah asal kamu, dan juga kamu sekarang kuliah di mana dan jurusan apa. Boleh, silakan. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Diva Madina Najwa. Aku merupakan salah satu dari penerima beasiswa Bestari batch pertama. Saat ini, saya lagi kuliah di Universitas Mula Warman, jurusan farmasi. Salam kenal semua. Salam kenal, Diva. Nah, jadi aku mau bilang juga nih, tadi kan aku sempat bilang ada program spesialis dari Yayasan Kokalbe juga yang akan bergabung dengan kita untuk jawabin pertanyaan-pertanyaan dari sahabat kakak. Aku mau mengundang Kak Koirun dan juga Dila kembali di live ini. Oke, sebentar ya. Udah muncul belum ya? Oke, halo Kak Koirun. Kedengeran nggak sih suara aku? Aman, Kak. Kedengaran banget. Aman. Oke. Halo semuanya. Halo. Oh iya, Kak Koirun, Diva dan juga Dila. Tadi pas perkenalannya di Dila agak nge-lag. Jadi kalau misalnya Dila perkenalan diri lagi, apakah boleh? Apakah nggak apa-apa? Iya, boleh, Kak. Suara aku udah Oke. Jadi perkenalkan, aku Kardila, biasa dipanggil Dila. Aku merupakan salah satu penerima beasiswa di batch ini. Aku tuh dari Negeri Makassar dengan jurusan akuntansi. Salam kenal, Dila. Oke, jadi setelah mengenal teman-teman peraih beasiswa Bestari Batch 1, sekarang saatnya kita kenalan sama Kak Koirun selaku program spesialis dari Yayasan Kokalbe. Silakan Kak Koirun. Halo semuanya. Selamat malam teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan semua pada hadir ya. Karena Bestari Batch 2 kan dibukanya 38 provinsi ya kan. Nah, perkenalkan teman-teman, aku Koirun. Teman-teman bisa panggil aku Koy. Aku program spesialis di Yayasan Kokalbe. Jadi, aku yang desain dan implementasiin program-program yang ada di Yayasan Kokalbe gitu. Deh, salam kenal. Salam kenal, Kak. Oke, jadi sebelum kita mulai ke sesi ngobrol-ngobrolnya, aku mau ngajak teman-teman juga nih yang di live untuk aktif selama live ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, silakan banget boleh ditanya. Kalau misalnya mau kasih komentar, seperti misalnya mau kasih emoji yang lucu-lucu juga boleh. Ayo kita ramein live ini, dan semoga dengan adanya live ini, kita bisa dapat ilmu baru tentang pengalaman teman-teman peraih beasiswa Bestari, dan juga pertanyaan sahabat kakak tentang beasiswa Bestari bisa terjawab ya. Amin. Jadi pertama-tama aku mau tanya dulu nih ke Kak Koirun. Beasiswa Bestari itu beasiswa apa ya, Kak? Dan kalau misalnya untuk beasiswa ini, siapa aja sih, Kak, yang boleh join ke Bestari? Oke, terima kasih Jenis. Jadi teman-teman, Bestari itu kepanjangannya beasiswa untuk anak perempuan Indonesia. Ini diinisiasi bersama-sama kolaborasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terus ada Yayasan Kokalbe dan juga UNFPA Indonesia, di mana kami melakukan kolaborasi ini tujuannya itu untuk memberikan akses peningkatan akses pendidikan bagi teman-teman perempuan di seluruh Indonesia, dan dengan tujuan untuk mencegah perkawinan anak, serta juga menciptakan generasi perempuan yang mandiri dan juga bisa menjadi agen perubahan di daerahnya masing-masing. Itu sedikitnya.
kalau dari apa itu beasiswa Bestari. Nah, kalau misalnya siapa aja sih gitu kan. Nah, kalau misalnya di Bestari Batch 2 ini, jadi nanti mungkin teman-teman nih Kak Adila dan juga Diva bisa nanti sharing-sharing gitu kan, sharing-sharing tentang pengalamannya dia, seleksi Bestari batch 1. Nah, kalau dari Bestari batch 2 yang kita buka dari 1 Oktober kemarin nih Jenis ya, ini kita ditargetkan untuk teman-teman yang umurnya 16 sampai 24 tahun. Ya, jadi teman-teman nih yang masih SMA kelas 12, yuk hadir ya pada ikutan. Terus juga teman-teman yang masih maba semester 1, teman-teman harus perempuan semuanya yang ikut beasiswa ini. Dan juga teman-teman boleh dari 38 provinsi. Mungkin kalau misalnya dari target pendaftarnya sih itu ya, nanti ada syarat-syaratnya. Mungkin nanti baru deh kita bahas ya, Jenis ya, untuk syarat-syaratnya yang lebih teknisnya. Oke, Kak. Nah, kita kan tadi udah ngomong nih tentang siapa aja yang boleh ikut Bestari. Nah, kebetulan aku juga ngeliat nih di kolom komentar live, terus ada juga pertanyaan-pertanyaan dari sahabat kakak yang nanya di Instagram. Kira-kira kalau misalnya mau daftar Bestari itu, kalau misalnya udah D3, atau kalau misalnya udah pernah D4 gitu, apakah boleh, Kak? Ataukah maksimal mesti semester 1 di program S1 ya, Kak? Nah, jadi balik lagi nih ke tujuannya Jenis. Kalau beasiswa Bestari adalah peningkatan akses pendidikan bagi teman-teman perempuan di Indonesia. Jadi harapannya teman-teman yang belum kuliah gitu kan, atau sekarang makanya masih di maba semester 1, itu adalah maksimumnya. Mereka bisa mencoba beasiswa Bestari ini. Jadi akhirnya lagi-lagi kita ingin meratakan akses ya, peningkatan akses bagi semua gitu. Jadi kalau teman-teman udah kuliah, udah D3, D4, mohon maaf sekali. Beasiswa Bestari ini tidak diperuntukkan untuk teman-teman yang sudah lulus D3, D4 gitu. Jadi teman-teman kalau yang lulus SMA udah boleh nih juga, asalkan teman-teman itu maksimum 3 tahun dari kelulusannya. Gitu. Thank you, Kak Firuna. Buat sahabat kakak yang misalnya nih pengen ikut Bestari, cuman udah semester 3, semester 5, atau misalnya udah lulus D3, D4, jangan bersedih. Sahabat kakak bisa tetap liatin, tetap pantengin bahasa gaulnya di feeds-nya Yayasan Kokalbe untuk info-info program selanjutnya. Siapa tahu nanti ada juga beasiswa untuk yang semester 3 atau semester 5 nih. Oke, jadi aku mau lanjut lagi nih sekarang ke Dila sama Diva. Aku mau tanya, untuk kalian berdua sebenarnya dari mana sih tahu program Bestari ini? Aku mau mulai dari Diva dulu deh. Halo? Agak putus-putus tadi, Kak. Apa bisa diulang? Boleh dong. Nah, jadi aku mau tanya nih pengalamannya Dila sama Diva dalam mengikuti Bestari Batch 1. Aku pertama-tama mau nanya, sebenarnya dari mana sih Dila sama Diva tahu tentang Bestari Batch 1? Dan untuk ini aku kasih ke Diva dulu ya. Oke, Kak, jadi izin menjawab ya. Jadi aku tahu tentang beasiswa Bestari ini dari Google gitu. Kebetulan aku itu tipe yang suka cari-cari informasi beasiswa. Jadi otomatis algoritma Google aku tuh ya tentang seputar beasiswa gitu. Terus tuh ada banget nih beasiswa Bestari muncul. Terus nawarin benefit-benefit yang sangat bermanfaat kan buat para penerimanya. Jadi aku ikutan daftar deh. Wih, keren banget. Berarti kamu mirip-mirip aku juga ya, anak-anak yang suka browsing. Iya nih, Nah, Kak. I see. Aku pun juga suka googling sih dalam day-to-day sehari-hari. Nah, aku habis ini mau tanya ke Dila nih. Sekarang Dila boleh ceritain pengalamannya gimana sih kamu tahu tentang beasiswa Bestari ini? Oke Kak, jadi kemarin tuh tahu infonya pertama kayak Kak Diva tadi itu tuh dari searching Google, secara otomatis tuh di halaman utama Google itu naik kalau ada info beasiswa nih, nah beasiswa Bestari. Tapi tuh aku masih kayak
ragu-ragu sih, kayak pertama tuh masih ragu-ragu. Nah, terus di Instagram kan juga ada biasa kayak sosial media. Nah, aku tuh kayak ikutin apa ya, akun-akun yang sering bagiin info beasiswa gitu. Terus naik lagi kalau ada info beasiswa Bestari. Nah, di situ aku mulai kayak, wah kayaknya harus daftar nih gitu. Kalau itu Hmm, pengalaman aku, Kak. I see, I see. Berarti kamu juga sama-sama anak yang apa namanya eh, kehidupan sehari-harinya dekat ya dengan internet sama kayak Diva dan juga aku. Berarti Hmm. kita satu frekuensi nih anak-anak internet. Nah, aku selanjutnya mau tanya lagi nih, tapi kali ini ke Kak Koirun. Jadi Kak Koirun, karena aku melihat beberapa pertanyaan di chat maupun di kolom Instagram Story. Nah, sahabat kakak, just in case sahabat kakak belum lihat Instagram Story Yayasan Kokalbe, jadi tadi siang ada sempat nanya juga nih ke sahabat kakak yang lain di Instagram tentang pertanyaan yang mau mereka tanyain ke sini, dan siapa tahu dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka ditanyakan ada juga nih pertanyaan yang pengen juga kalian tanyain cuman belum ditanya. Nah, jadi aku mau tanya ke Kak Koirun, untuk Bestari ini, kalau boleh tahu, kira-kira, tunggu, aku jadi agak-agak, mohon maaf, agak-agak pertanyaannya. Oke, jadi aku mau tanya ke Kak Koirun, untuk Bestari ini, karena targetnya 16 sampai 24, lalu yang ikut itu bisa dibilang buat yang awal-awal masuk perguruan tinggi atau yang udah lulus cuma mau lanjutin ke perguruan tinggi, atau mungkin yang masih sekolah terus ada cita-cita pengen lanjut ke perguruan tinggi, itu apakah ada batasannya kak? Kayak misalnya cuman boleh ke jurusan ini atau Oke. ke harus swasta aja kah atau negeri aja kah? Oke, makasih Denis. Jadi teman-teman, enaknya di Yayasan Kokalbe itu tidak ada batasan untuk tipe universitasnya ya. Jadi misalnya boleh swasta, boleh negeri. Ini enggak deh, teman-teman di negeri semua ya kalau yang ini ya. Tapi maksudnya ada. Terus habis itu ada juga yang jarak jauh. Jadi banyak banget teman-teman dari yayasan, dari program Bestari pun juga melakukan jarak jauh seperti misalnya sekolahnya di UT gitu, universitas terbuka. Terus juga teman-teman misalnya kalau misalnya teman-teman di sini juga masih harus bekerja, juga masih boleh tetap ikut Bestari karena teman-teman masih boleh menjalankan kuliahnya dengan skema karyawan, misalnya skema kelas karyawan itu juga boleh. Jadi enaknya di situ. Jadi nggak apa-apa mau di negeri ataupun di swasta, universitasnya ataupun institusinya, pendidikannya silahkan. Tapi memang kita ada target-target nih bidang studinya. Memang ada sedikit banyak perubahan untuk bidang studi yang di batch kedua. Jadi ada 11 bidang studi di batch kedua, teman-teman bisa lihat di panduan kita, buku panduan kita. Di situ tuh ada agrikultur, kesehatan, ada teknik ya teman-teman, ilmu sosial dan politik, terus juga ada matematika MIPA ya, matematika, ilmu pengetahuan alam, terus ada peternakan perikanan, ada juga pariwisata, komputer, hukum, linguistik dan pendidikan, dan juga ekonomi serta bisnis. Jadi di situ sih target bidang studinya ya teman-teman. Nanti prodi-prodinya itu memang setiap universitas kan beda-beda ya. Jadi memang silahkan teman-teman fokus ke 11 bidang studi tersebut. Gitu. Oh iya kak, aku juga mau forward nih pertanyaan dari sahabat kakak, dan kebetulan ada juga ditanyain ke sini dari Sabrina. Izin bertanya, untuk prodi bioteknologi tidak tercantum di buku panduan, tapi prodi tersebut masuk ke Fakultas Teknologi Pertanian. Kalau untuk prodi tersebut, apakah masuknya ke bidang agrikultur, Kak? Iya, boleh.
daftar ya, tapi sesuaikan teman-teman, balik lagi ke persyaratan awal. Ada persyaratan umur teman-teman berapa, terus habis itu juga ada persyaratan teman-teman itu di kelas berapa, atau sudah lulus tapi maksimum lulus SMA tapi maksimum 3 tahun, atau sekarang sedang maba. Ya, maba boleh S1, boleh D3, boleh D4, tapi teman-teman maksimum di semester 1 pada saat pendaftarannya. Itu. Dan juga nanti ada beberapa persyaratan nilai. Silakan teman-teman cek ke buku panduan. Gitu. Nah, Kak Koirun, aku mau nanya 2 pertanyaan lagi tentang jurusan-jurusan. Nah, kebetulan pertanyaan tambahan pertama ini banyak nih ditanyain sama sahabat kakak, baik di DM ataupun di komen-komen juga. Kalau misalnya fakultas atau jurusan atau prodi pendidikan itu apakah diperbolehkan, Kak? Karena misalnya ada jurusan pendidikan IPS atau pendidikan matematika, itu apakah masuk ke linguistik dan pendidikan, Kak? Atau misalnya masuk ke beda lagi, contohnya mau pendidikan matematika, terus masuknya ke, apakah itu masuknya ke matematika dan IPA, atau tetap ke linguistik pendidikan ya, Kak? Iya. Oke, terima kasih. Teman-teman yang mau ngambil pendidikan, monggo silahkan bisa fokus ke bidang studi tersebut gitu. Nanti balik lagi ke seleksinya, persyaratannya apa gitu. Jadi boleh ya teman-teman silahkan jika misalnya teman-teman ingin, tapi kita harapkan memang kalau misalnya teman-teman ngambil pendidikan itu yang karena kami punya pengalaman di Besari 1 tuh kebetulan lagi banyak banget udah ngambil pendidikan, jadi ingin sekali bisa ada berbeda gitu di batch kedua kali ini. Tapi silakan ya teman-teman, kita juga sangat terbuka kalau misalnya teman-teman ingin mendaftar di prodi tersebut gitu. Oke, Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya tentang jurusan-jurusan. Kebetulan aku dapet nih di question box. Kak, izin bertanya, kalau misalnya nanti saat udah mulai kuliah, jurusan yang diambil itu ternyata beda sama yang dimasukin di Google Form-nya, apakah boleh, Kak? Kayak misalnya pas daftarnya, aduh kepengen ambil ilmu komunikasi nih, lalu tiba-tiba pas udah mau kuliahnya, oh kayaknya ekonomi menarik ya, itu apakah boleh, Kak? Selama masih dalam batasan target bidang studi kami, masih bisa. Tapi biasanya pada saat wawancara tuh, nggak tahu nih, pasti pengalaman Diva sama Kardila waktu itu di wawancara ditanyain nggak sih kenapa ngambil mata pelajaran itu, ngambil prodi tersebut, jurusan tersebut, ya kan ya. Jadi biasanya pada saat itu tuh kita sudah tahu sih itu tuh arahnya teman-teman mau kemana, kayak gitu. Dan itu pasti kalau buat teman-teman yang SMA, kebetulan Kardila sama Diva waktu itu pas daftar masih semester 2 ya? Iya. Iya nggak sih? Apa kalian maba? Aku sama Kalau aku emang masih maba, Kak. Oh, maba. Diva maba, Kardila? semester 2. Oh ya. Nah, jadi kayak misalnya, apalagi teman-teman nih kayak misalnya Diva yang masih maba gitu. Berarti kan kemarin sebelumnya dia masih SMA ya. Jadi itu tuh malah kita memang menanyakan gitu, jelas apa sih yang kamu pengenin gitu kan. Itu terlihat banget nih dari pada saat pendaftaran. Jadi teman-teman di sini saya harapkan juga pada saat pendaftaran itu bisa terlihat ya potensinya teman-teman pada saat itu. Kan ada beberapa pertanyaan kayak suka pelajaran apa, cita-citanya apa, hobinya apa, dan banyak gitu ya. Jadi dari situ tuh kami sebagai tim penyeleksi bisa melihat, oh ternyata teman-teman ini ada potensinya di sini loh gitu. Ada keinginan dan ini minatnya di sini gitu. Jadi biasanya sih nggak jauh-jauh sih jenis ya. Nanti pada saat itu mungkin ada perubahan, tapi perubahannya tuh nggak jauh-jauh dari memang target bidang studi kami gitu. Jadi misalnya contoh, dia pas lagi di kita bilangnya dia pengen pertanian misalnya, tapi tiba-tiba pindah ke kesehatan yang misalnya ke dokter gitu, atau misalnya perawat, itu agak jauh banget. Jadi nanti pasti kita akan menanyakan kenapa, tapi secara garis besar masih bisa asal target bidang studinya ada di
buku panduan kita gitu, sesuai dengan program. Banyak nih yang nanya, boleh nggak Jenis? Ini ada beberapa yang nanya tadi, Dela sama Kardila sama Diva dapat rekomendasi nggak dari DP3A? Ada yang nanya, coba boleh mungkin sharing, siapa duluan? Dila atau Diva? Oke, mungkin aku bisa Kak sharing. Kalau aku sendiri sih kemarin belum nggak pakai surat rekomendasi dari DP3A karena itu kan nggak jadi syarat wajib juga kemarin. Tapi kalau itu ada, itu kan bisa jadi poin plus gitu. Mungkin itu kalau aku Kak. Oke, makasih Kardila. Kalau Diva kemarin gimana? Saya sama kayak Kardila, Kak. Jadi saya juga nggak ada surat dari DP3A. Tapi kalau teman-teman yang ada surat itu nanti jadi prioritas gitu teman-teman. Iya, jadi tadi sempat udah dibilangin ya, memang tidak wajib. Tapi kalau misalnya teman-teman adalah binaan dari program-program dari Kemen PPA, dari dinas setempat, akan menjadi tambahan poin pada saat penyeleksian kayak gitu. I see. Nah, aku habis ini mau bahas tentang dokumen-dokumen, Kak, karena kebetulan Kakak tadi sempat mention tentang surat rekomendasi DP3A dan juga ada juga nih sahabat-sahabat Kakak yang nanyain tentang dokumen-dokumen yang diperlukan untuk daftar bestari. Jadi, yang pertama, kamu mulai dari yang umum dulu deh. Yang pertama itu dokumen apa aja, Kak, yang diperlukan untuk daftar bestari? Oke, yang diperlukan ini mungkin nanti bisa ditambahin terutama bagian rapot ya. Aku sudah sering banget nih menjawab pertanyaan yang rapot-rapotan. Nanti mungkin Kardila sebagai waktu itu kan masih maba ya, masuknya pasti pas SMA. Jadi mungkin bisa sharing ke teman-teman cara untuk daftar unggah dokumen rapot. Tapi selain itu dokumen-dokumennya apa aja? Jadi teman-teman foto KTP atau scan KTP ya teman-teman. KTP yang pertama. Jika teman-teman nggak punya KTP, pakai kartu keluarga. Jangan pakai kartu pelajar ya teman-teman. Pakai kartu keluarga. Jadi KTP, kartu keluarga, terus habis itu teman-teman akan diminta untuk pas foto. Ya, pas fotonya itu backgroundnya atau misalnya di bagian belakangnya polos warna apa saja ya. Jadi misalnya kayak sekarang nih Kardila juga polos tuh biru ya kan. Terus habis itu juga Diva pakai belakangnya biru. Nah itu boleh. Pokoknya yang jelas polos warnanya. Terus teman-teman juga harus masukin nilai rapot ya. Nilai rapot misalnya teman-teman udah lulus nih ya. Kalau teman-teman udah lulus SMA atau SMK atau sederajat, berarti teman-teman sudah memiliki rapot dari semester 1 sampai semester 6 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah dapat 1 sampai semester 6, semuanya tuh rapot ya di-upload, diunggah ke formulir. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang masih kelas 12 ya kan. Aduh Kak, aku masih kelas 12 semester sekian, jadi belum ada. Makanya yang ada berarti semester 1 sampai semester 4 ya. Terus nanti kalau misalnya teman-teman lagi maba tuh belum nih keluar KHS-nya Kak. Tapi kan kamu punya rapot SMA atau SMK. Jadi itu juga lengkap 1 sampai 6. Jadi nilai keterampilannya harus ada, nilai pengetahuannya juga harus ada. Jadi jangan ngirim cuma sampul depannya doang. Kalau sampul depannya doang, kita nggak bisa verifikasi nilai kamu gitu. Mungkin nanti Dila sama itu bisa sharing tentang itu. Lalu nanti teman-teman juga bisa, jika teman-teman mendapat surat rekomendasi dari DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, boleh silakan dicantumkan juga, dilampirkan juga di formulir gitu. Mungkin Jenis itu dari aku untuk persyaratan dokumennya. Dan untuk syarat nilai akademis ya teman-teman, untuk SMA, SMK, dan sederajat itu per semesternya rata-rata 80 atau ke atas ya nilainya. Thank you Kak Koirun. Oh ya Kak, ini di kolom komentar dan juga di question box ada beberapa pertanyaan juga nih. Jadi ada beberapa sahabat kakak yang nilainya itu ada yang hilang Kak. Misalnya cuma ada raportnya semester 5 sama 6 aja. Kalau kayak gitu, apakah bisa ditangani Kak? Atau kalau misalnya cuma ada transkripnya aja, itu bagaimana ya Kak cara penanganannya? Kalau
misalnya rapot hilang, ya monggo silahkan pergi ke SMA, SMK-nya, pokoknya sekolahnya minta rapot minta rapot lagi ya kan? Karena kami tidak bisa memverifikasi tanpa bukti rapot. Tapi kalau teman-teman punya rangkuman transkrip nilai teman-teman dari SMA kelas 10 di semester 1 sampai semester 6 di kelas 12, kami juga bisa terima. Karena transkrip itu dikeluarkan oleh sekolah langsung kan gitu, jadi resmi, jadi bisa gitu. Mungkin ini Janice, kita tanya sama Kadila sama Diva, mungkin pengalaman unggah-unggah dokumennya dan mengisi formulirnya gimana? Boleh, Kak. Jadi aku mau nanya nih, dari Dila sama Diva, aku tanya ke Dila dulu ya. Boleh tolong ceritain nggak proses kamu ngumpulin berkas-berkasnya itu kayak gimana? Apakah misalnya tiba-tiba pas kamu mau upload ada yang kurang kah? Atau misalnya, wah lancar banget nih, nggak ada kekurangan gimana-gimana? Oke. Ya, jadi sepengalaman aku kan kemarin daftarnya pas udah ada nilai semester 1, jadi tuh pas semester 2. Nah, jadi aku tuh langsung kasih masukin nilai dari kartu hasil studi, jadi itu kan di indeks 4. Kalau untuk yang masalah nilai yang di SMA sendiri sesuai yang dijelaskan tadi oleh Kak Hoiren itu tuh dimasukin kata nilai pengetahuan sama nilai keterampilan itu diakumulasikan secara keseluruhan. Kemudian kalau untuk pengalaman terkait di tahap administrasi kemarin sendiri, kan kemarin lagi hektik-hektiknya tugas karena udah mau UTS. Jadi tuh aku jauh hari udah lihat, oh ini tuh berkas-berkas yang mau dikumpuli nantinya. Nah, aku tuh dalam 1 minggu itu aku ambil di weekend untuk kumpulin dalam 1 hari. Aku ambilnya hari Sabtu. Di situ aku kirimnya di situ dalam 1 hari yang berkas-berkas secara keseluruhan yang udah aku kumpulin dari kemarin-kemarin dalam 1 minggu itu. Jadi untuk tahap berkasnya dari aku sendiri lancar-lancar aja sih Kak gitu. Thank you Dila buat sharingnya. Nah, ini salah satu tips juga nih buat sahabat kakak buat kumpulin dokumennya jauh-jauh hari. Jadi jangan mepet-mepet baru ketar-ketir, karena aku jujur tipe orang yang beberapa kali pernah kayak gitu waktu zaman-zaman sekolah. Jangan ditiru ya. Kalau misalnya mau ngumpulin apa baru deket-deket baru paniknya. Nah, sekarang aku mau nanya sama Diva nih, boleh tolong ceritain nggak proses kamu ngumpulin berkas waktu itu kayak bagaimana? Oke Kak, jadi pas ngumpulin berkas aku waktu itu kan lagi padat-padatnya perkuliahan ya Kak. Jadinya tuh baru bisa ngurus dokumen itu tuh di hari-hari tertentu aja. Nah, karena aku tahu punya waktu yang terbatas buat ngurus-ngurus dokumen, jadi di hari itu sebelum hari ngurus dokumen tuh aku list aja nih Kak, apa aja sih yang perlu disiapin buat daftar bestari ini. Jadinya besoknya pas ngurus di kampus itu udah kelar semua, jadi tinggal daftar deh. Gila sama Diva, orangnya yang teratur ya, bukan yang yang tiba-tiba ini, keren-keren. Aku salut banget sama teman-teman. Nah, terus aku mau forward lagi nih pertanyaan dari sahabat kakak mengenai berkas-berkas. Kalau yang DP3E itu, apakah mesti di DP3A yang di domisili sekarang, atau kalau misalnya baru pindah rumah atau anak rantau nih, untuk kakak Wirun, kalau misalnya aku anak rantau tapi aku lagi pulang kampung, atau aku misalnya aku baru nyampe nih di tempat aku ngerantau, itu DP3A-nya di yang mana ya? Yang di tempat asal atau tempat. Oke, jadi teman-teman silahkan ke DP3A setempat yang lebih dekat dengan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang lebih dekat nih DP3A yang di kabupaten, jika ada di daerah teman-teman ya silahkan bisa ke situ, nggak harus ke provinsi misalnya. Monggo silahkan. Nah, banyak nih Jenis yang nanya juga apa aja sih yang perlu saya bawa untuk bisa dapat surat rekomendasi. Teman-teman silahkan bawa identitas diri teman-teman
teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman apa namanya KTP jelas, misal kalau ada, berarti kan ditambah lagi kartu keluarga atau identitas sendiri gitu teman-teman. Misal teman-teman lagi sekolah di mana juga bisa sangat membantu kan. Jadi bawa dengan misalnya dokumen-dokumen, misalnya teman-teman pernah bergabung pada forum anak atau misalnya bergabung dengan beberapa program-program di daerah teman-teman, silakan dibawa sebagai penguat rekomendasi dari DP3A. Nah, kalau misalnya masih teman-teman ada kesulitan, jadi teman-teman bisa juga nanti WA aja ke administrasi kami, nanti kami akan memberikan informasi nomor DP3A yang bisa atau dari kementerian yang bisa teman-teman hubungi. Teman-teman bisa cek 0812, ya langsung 0812 1200 4937 ya, itu WA dari WA Yayasan Kokalbe. Nanti teman-teman bisa cek juga di Google kita atau website dan lain-lain, itu ada nomor WA admin kami. Teman-teman bisa WA kami, nanti kami berikan nomor dari Kemen PPA yang emang vokal point atau kontak yang bisa dikontak. Jadi teman-teman bisa kontak mereka dan menanyakannya langsung, karena balik lagi Bestari itu kebetulan kolaborasi ya teman-teman dari Yayasan Kokalbe, UNFPA Indonesia dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kayak gitu. Nah, selanjutnya aku mau tanya juga tentang yang lumayan banyak nih tes sama sahabat kakak ke Kak Koirun untuk mengisi formulirnya. Kalau misalnya cuman upload nilai keburu, cuman upload salah satunya doang, misalnya nilai pengetahuan aja, itu bagaimana ya Kak? Itu harusnya lengkap, tapi kalau misalnya teman-teman sudah melakukannya, silakan mengisi kembali. Nah, tadi tips dari Kardila sama Diva udah bener banget. Jadi teman-teman harus pastikan, berikan waktu yang cukup buat teman-teman untuk mengatur, melengkapi dokumennya, baru deh daftar, kayak gitu. I see. Nah, selanjutnya aku mau move on nih ke Dila sama Diva. Aku mau bertanya, ini ibaratnya kayak spoiler dikit nih ke sahabat kakak. Apa sih dampak yang diberikan Bestari buat teman-teman? Kayak misalnya, sejak ikut Bestari, aku bukan cuman terbantu secara finansial, tapi aku juga terbantu nih karena Bestari punya program-program yang keren-keren. Jadinya aku untuk organisasi, misalnya ikut organisasi, jadinya lebih supel atau lebih dapat pengetahuan baru. Nah, boleh diceritain dari Dila dulu mungkin? Baik, terima kasih. Untuk maaf Kak, sebelumnya suara aku terdengar dengan jelas nggak? Aman. Nah, jadi kalau untuk aku sendiri sih, beasiswa Bestari ini cukup banyak banget manfaatnya. Yang disebutkan tadi oleh kakak itu selain terbantu secara finansial untuk biaya kuliah, kita juga dapat pengembangan kapasitas diri gitu. Dan itu pun terselenggara itu bukan cuma hanya sekali gitu. Jadi itu kita diberikan kayak jadwal yang teratur, terus diberikan kayak seputar pengembangan diri gitu. Kemudian pengembangan dirinya itu berpusat ke topik yang bagaimana sih cara mencegah perkawinan diri, bagaimana kita lebih aware terhadap perempuan dan anak di luar sana gitu. Selain itu, event-event yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan maupun UNFPA dan Yayasan Haukalbe sendiri tuh kalau kalau ada event-eventnya sendiri tuh langsung ngabarin yang pertama itu kami dari penerima beasiswanya gitu. Jadi kita tuh mudah aksesnya, dapat informasi terkait event-event yang sangat menarik dan pokoknya itu tuh sangat bermanfaat bagi diri kita sendirinya, baik itu untuk menambah wawasan maupun pengalaman gitu. Mungkin itu pengalaman dari dampak yang aku rasakan selama ini. Ih, mantep banget ya. Nah, sekarang untuk Diva, benefit apa sih yang kamu dapatkan dari ikut Bestari Batch 1? Iya,
Jadi setelah mendapatkan beasiswa Bestari itu pasti sangat terbantu ya Kak dengan adanya bantuan biaya kuliah. Terus itu setelah mendapatkan beasiswa Bestari, aku jadi termotivasi juga Kak untuk ikut organisasi gitu. Soalnya sebelum ikut beasiswa Bestari itu aku masih kayak mahasiswa kupu-kupu gitu loh, yang kuliah pulang. Pas sudah masuk Bestari, jadi pengen deh ke teman-teman yang lain ikut organisasi. Nah, jadi itu sih Kak. Ih, mantep ya. Nah, setelah mendengar benefit apa yang dirasain sama Dila sama Diva, aku mau tanya ke Kak Koirun sekarang. Untuk benefitnya dari ikut Bestari itu ada apa aja sih Kak? Apakah misalnya dapat uang jajan atau misalnya apakah dapat tas atau laptop atau piring cantik? Boleh sih. Dapat piring lucu ya. Piring cantik kayak ini ya kalau beli sabun colek gitu dapat piring. Oke, jadi teman-teman tadi makasih banget loh Dila sama Diva udah sharing juga untuk pengalamannya, manfaat-manfaat beberapa manfaatnya. Jadi teman-teman kita ini beasiswa, jadi beasiswa pendidikan di mana memang kita memberikan bantuan secara finansial berupa beasiswa gitu kan dalam bentuk beasiswa pendidikannya teman-teman gitu per semesternya ya teman-teman kita memiliki batas nominal maksimal ya maksimalnya 10 juta rupiah per semester. Nah, ini apa aja sih gitu? Ada apa aja di dalamnya gitu. Nah, di dalamnya itu kita akan memberikan meliputi ya sumbangan pengembangan institusi. Jadi bagi teman-teman nih yang masih SMA gitu kan, mau masuk kuliah gitu. Nah, itu biasanya ada uang sumbangan pembangunan institusinya. Nah, itu akan kami bantu apa namanya dimasuk ke dalam beasiswa pendidikan kami. Lalu ada uang SPP atau UKT atau SKS ya. Banyak nih macam-macam. Kalau swasta kan bilangnya SPP gitu kan atau ini tapi kalau misalnya dalam sistem misalnya UKT itu juga termasuk. Terus juga teman-teman dapat bantuan biaya penelitian di semester akhirnya teman-teman gitu. Jadi balik lagi kita maksimum batasnya 10 juta, tapi itu sesuai lagi disesuaikan dengan tagihan nanti dari kampus masing-masing. Nah, itu kalau dari sisi beasiswa pendidikannya, terus kami juga tidak hanya beasiswa pendidikan, kami juga memberikan pendampingan dalam pengembangan kapasitasnya teman-teman sampai akhirnya teman-teman sampai lulus gitu. Jadi itu sih semoga menjawab. Terus teman-teman juga yang tadi mungkin sempat dibilang juga sama Kardila kalau misalnya kita memberikan pengembangan kapasitas, pokoknya di dalam setiap semester tuh ada khususnya untuk kepemimpinan, lalu juga komunikasi, gender dan juga kesehatan reproduksi. Itu beberapa topik-topik yang paling utama untuk teman-teman Bestari, penerima Bestari karena balik lagi nih ke ketujuannya bahwa kita ingin sekali menciptakan generasi perempuan yang mandiri ya kan dan juga membawa agen perubahan khususnya bisa menyuarakan hak-hak perempuan gitu. Berarti lengkap banget ya Kak beasiswanya udah dapat dana pendidikan juga ntar kalau misalnya mau skripsian juga dibantu selain itu juga pengembangan soft skill terus dapat ilmu-ilmu baru dan ketemu teman-teman se-Indonesia pastinya pengen banget ya sahabat kakak dapat kesempatan emas seperti ini dapat golden ticket seperti ini udah kayak Indonesian Idol golden ticket. Iya, tapi Jenis perlu diingat ya teman-teman, kita nggak memberikan beasiswa untuk hidup ya. Jadi living cost-nya kami tidak ada. Jadi memang semuanya langsung ke beasiswa pendidikannya. Mungkin di sini teman-teman juga banyak nih yang nanya nih ya, Kardila sama Diva juga mungkin sering banget ditanyain, gimana nih kalau misalnya aku misalnya dapat KIP gitu kan, gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman akan dapat KIP, mohon maaf sekali. Balik lagi, karena kita adalah peningkatan akses pendidikan, kami ingin memberikan akses kepada teman-teman yang tidak mendapatkan KIP, gitu. Jadi, jika teman-teman mendapatkan beasiswa dari organisasi lain atau misalnya dari institusi lain yang sama nih komponen beasiswanya dengan kami tidak bisa menerima. Tapi kalau misalnya di luar dari komponen kami, boleh banget
Boleh banget, boleh banget. Kami sangat bangga buat teman-teman penerima Bestari bisa mendapatkan kesempatan lebih luas lagi yang nggak bisa didapetin di luar dari kami gitu. Misalnya ada beberapa teman kami pertukaran pelajar gitu kan. Itu kan beda tuh ya. Mereka misalnya mendapatkan kesempatan itu dari beasiswa dari institusi lain gitu, misalnya atau program-program lain. Boleh banget, kita juga memberikan izin gitu. Jadi balik lagi ya teman-teman, nanti silakan dibaca lagi buku panduannya lah Jenis ya. Sampai Jenis nih yang ngurusin ini mah yang baca buku panduannya gitu ya. Gitu. Thank you Kak Koirun. Nah sekarang setelah udah bahas tentang syarat-syarat daftar Bestari, lalu mengenai perdokumenan-dokumenannya, saatnya kita lanjut lagi ke tahap 2-nya, yaitu tes seleksi dan wawancara. Jadi pertama-tama aku mau menginfokan sedikit dulu ke sahabat kakak, ke teman-teman yang ada di live ini. Kalau di Bestari Batch 2 ini akan ada 3 tahap seleksi. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua ada tes pembuatan esai dan tes TPA akademik, lalu yang ketiga nanti ada wawancara. Nah, pertama-tama aku mau tanya dulu nih pengalamannya Dila sama Diva tentang tes TPA-nya itu. Kebetulan di atas-atas tadi aku sempat lihat nih ada sahabat kakak yang minta tips belajar untuk TPA-nya. Nah, jadi boleh untuk Dila dan Diva cerita tentang TPA-nya itu bakal keluar, maksudnya TPA-nya itu waktu teman-teman kerjain keluar pertanyaan apa aja, terus misalnya kayak keluarnya matematika, keluarnya misalnya bahasa Indonesia, itu boleh diceritain, dan juga boleh juga sih kasih tips-tips belajar TPA-nya. Nah, untuk pertanyaan kali ini boleh Diva dulu. Iya Kak, jadi untuk teman-teman yang mau jawab soal TPA, jadi soal TPA itu biasanya matematika dasar aja sih teman-teman, sama tentang isu-isu sosial gitu. Nanti teman-teman dikasih pilihan ganda, terus disuruh pilih aja salah satunya. Terus itu untuk soalnya lumayan mudah, tapi agak tricky gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus baca itu 2 kali gitu lah. Nah, kalau dari Dila sendiri, untuk pengalaman kamu ngerjain TPA-nya dan juga tips-tips belajar dari kamu kayak bagaimana nih? Sepengalaman aku kemarin pas tahap TPA itu tuh soalnya sesuai yang dijelaskan tadi oleh Kak Diva, aku tambahin itu ada soal pengetahuan umum juga sama soal pengetahuan sosial. Untuk teman-teman mungkin yang kemarin sempat kayak belajar UTBK gitu, mungkin pas tes nanti ada semercik lah pasti muncul, ini tuh aku udah pelajarin pas mau UTBK kemarin gitu. Kalau aku sepengalaman aku gitu kemarin, karena kan kayak wah 11-12 sama UTBK gitu, kayak ini tuh muncul lagi, jadi adalah bekal. Kalau tips dari aku, mungkin teman-teman bisa searching lagi terkait soal-soal pengetahuan umum yang biasa muncul kayak di seleksi beasiswa gitu. Selain itu juga aku harap teman-teman bisa siapin mentalnya, jangan kayak langsung, kan itu kan kita dikasih batasan waktu saat ngerjain kemarin. Sesuai pengalaman aku pas di batch 1, di situ kayak kita dikejar waktu gitu, jadi harus sedetail mungkin dan fokus gitu. Jadi siapin fisik maupun mental secara pokoknya secara baik gitu, karena bukan hanya soalnya tapi juga ada waktu yang disiapkan gitu. Itu tips dari aku Kak. Iya, thank you so much Dila buat jawabannya. Nah, sekarang kita mau ngomongin lagi masih tentang tes seleksi, namun aku mau bagi dua nih pembahasannya. Yang pertama aku mau tanya soal esai dulu ke Dila. Untuk pengalaman kamu sendiri pas ngerjain esainya tuh gimana Dila? Apakah kamu ngerasa kayak, waduh kok pertanyaannya kayak di luar ekspektasi aku, atau kalau misalnya kamu ngerasa kayak, oh ini mah sesuai sama yang aku belajar,
yang aku pelajari keluar semua. Itu kok boleh tolong dijelasin kayak esainya itu gambaran singkatnya seperti apa? Terus kamu ada nggak tips-tips untuk ngerjain esainya? Apakah ada yang berbeda dari tips ngerjain TPA yang kamu paparin sebelumnya? Oke Kak, jadi kemarin waktu tahap esainya itu tuh kalau dari aku kuatin di bagaimana sih kamu bisa mengenali potensi diri kamu, bagaimana kamu bisa tahu apa sih kelebihan dan kekurangan kamu gitu. Itu tuh sangat spesifik banget ya, gimana itu yang paling mendasar bahwa kamu harus tahu diri kamu. Terus selain itu uh, mungkin kamu juga bisa paparin di esai terkait sesuai nanti di situ ada pertanyaan-pertanyaan, kamu jawab sesuai pertanyaannya aja, tapi paling yang mendasar pasti juga ada kayak kontribusi kamu ke depannya bagaimana untuk setelah menjadi penerima beasiswa Bestari gitu. Kemudian rencana atau visi misi kamu ke depannya atau 5 tahun ke depannya gitu. Selain itu mungkin untuk essay kemarin juga terkait bagaimana sih kamu bisa berkontribusi semasa kuliah kamu ini, baik itu mengikuti organisasi, komunitas, atau aktivis sosial lainnya. Apalagi kalau kalian tuh punya pengalaman misalnya di bidang terkait dengan uh, jadi kampanye perempuan, anak, atau semacamnya, itu tuh sangat bagus ya, jadi poin plus pastinya karena itu sesuai dengan Bestari sendiri gitu. Untuk tipsnya sendiri mungkin aku saranin teman-teman itu tadi bisa lebih detail terhadap tahu akan apa sih tujuan hidupnya ke depannya, visi misinya, dan bagaimana tahu apa sih kelebihan dan kekurangannya gitu. Mungkin itu dari aku, Kak. Siap. Thank you, Dila. Nah, sekarang aku mau tanya dari perspektif Kak Koirun untuk esainya ini sendiri. Kalau dari kakak, apakah ada misalnya jawaban-jawaban yang sebaiknya dihindari saat nulis esai? Kayak misalnya jawabannya entah yang terlalu panjang atau yang justru terlalu pendek, atau mungkin jawaban yang pakai bahasa gaul gitu. Dari kakak, apakah ada tips-tipsnya, jawaban-jawaban yang do's and don'ts-nya gitu, Kak? Oke, makasih Jenis. Jadi tadi sebelumnya nambahin dulu sedikit ya untuk jadi tadi udah disebutin kalau misalnya kita ada seleksinya jadinya kalau dulu 4 kali 4 seleksi berbeda gitu ada 4 tahapan. Jadi Kardila sama Diva ini ngalamin nih seleksi administrasi pendaftaran, tes potensi akademik, apa namanya pilihan ganda semua. Terus habis itu baru esai, baru wawancara. Nah, untuk batch kedua kali ini kita hanya 3 nih teman-teman ya, lulus seleksi administrasi, lalu tes akademik kita bilangnya, di mana tes akademiknya itu tadi udah disebutin ada TPA dan juga esai dijadiin satu. Nah, jadi di tes dan esai tes akademik di tes akademik ada TPA dan esai ini. Di TPA-nya tadi udah disebutin ya penguatan umum, ada matematika dasar, betul. Dan ada bahasa ya teman-teman gitu, ada pengetahuan sosialnya sedikit ya ini ya, dan ada bahasanya. Jadi itu hampir sama sih kayak yang tadi udah dibilangin juga sama Kardila sama Diva, kayak mirip sama UTBK. Jadi teman-teman itu benar-benar teman-teman juga harus hati-hati aja karena itu sebenarnya kalau secara pilihan ganda kita akan memberikan cuma 30, dikit kan? Ya kan, 30 gitu. Terus habis itu di tes akademik kali ini juga waktunya lebih panjang karena langsung ada esainya. Jadi 30 pilihan ganda dan juga ada esai gitu. Esainya kebetulan kali ini ada 4 pertanyaan. Ya, ada 4 pertanyaan. Tadi udah disebutin nih beberapa, udah dikasih bocoran dikit-dikit sama Kardila tadi. Ya nggak apa-apa. Kan itu cuma ini kan caranya kita menjawab yang beda-beda ya. Nah, tadi benar banget gitu kan, karena kita tuh pengen banget ngelihat nih jenis ya pola pikirnya, cara mereka berpikir gimana gitu kan. Pendaftar-pendaftar ini, teman-teman calon penerima beasiswa itu tuh kita ingin memahami nih sebenarnya tujuan hidupnya teman-teman apa, terus habis itu memahami pola pikirnya teman-teman, terus juga kita tuh pengen banget mengidentifikasi komitmennya teman-teman terhadap program-program beasiswa gitu ini gitu. Jadi benar-benar teman-teman pada saat melakukan esai seperti di buku panduan teman-teman ya itu teman-teman harus menulisnya
350 kata per pertanyaan ya. 350 kata bukan huruf ya. Jadi 350 kata gitu. Nah, terserah Bu, boleh tadi teman-teman misalnya tulis dulu di Word, disiapin terus baru di copy paste misalnya nanti pada saat ini boleh juga. Terserah ya karena kita basisnya semuanya online kan di waktu periode tersebut. Jadi waktu itu Dila sama Diva juga ngerasainnya, oh dikasih tahu nih ini terbuka di jam 9 pagi misalnya. Nah, nanti tutupnya ya atau ujiannya ya tutup sesuai dengan yang sudah ditentukan gitu. Jadi udah nggak bisa lagi nih diisi gitu. Jadi memang harus sangat-sangat penting banget mindful dengan waktu yang tadi udah dibilangin juga. Nah, untuk do's and don'ts-nya apa aja nih tulisan-tulisan yang di esai yang nggak boleh gitu kan. Baik, nah karena ini kan kalian mau apply beasiswa nih ya, gitu kan, apply atau mendaftar gitu. Jadi teman-teman gunakan bahasa yang sopan dan juga gunakan bahasa yang baku bahasa Indonesia. Boleh kalau misalnya teman-teman mau memakai ada bahasa Inggrisnya gitu di dalam beberapa kan kadang-kadang kata atau quote ya yang mau di quote itu boleh banget. Tetapi benar-benar dipastikan gitu kan teman-teman titik komanya dan lain-lain. Ini kan kayak nulis esai gitu ya, nulis ceritanya teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman sendiri udah nggak hati-hati, kita juga bacanya loh, ini kok asal-asalan ya, gitu kan. Jadi jangan sampai teman-teman misalnya nulis untuk, tapi tulisnya UTK. Lah ini SMS apa esai gitu kan. Atau misalnya ini kok kayak chat gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu perlu diperhatikan ya. Bahasa yang sopan, gunakan ejaan yang tepat. Terus habis itu bahasanya yang lugas juga boleh. Karena ini benar-benar teman-teman kan ini personal ya. Beberapa pertanyaannya kan tentang dirinya teman-teman. Tadi udah disebut juga kekurangan kelebihannya apa sih dan lain-lain. Itu bisa dengan lugas teman-teman sampaikan ke kami dengan dengan 350 kata tersebut gitu. Itu mungkin terus apalagi ya? Teman-teman pastikan menjawab pertanyaan. Tadi udah sempat juga disampaikan. Pastikan jawab pertanyaannya ya. Jangan sampai nih misalnya pertanyaannya adalah sudah makan belum? Terus habis itu dijawabnya kayak ngawur ngidul gitu yang kemana-mana nggak ada padahal pertanyaannya kan sudah jelas gitu jawab sudah makan belum pertanyaan kan belum karena atau sudah karena misalnya kayak gitu-gitu jadi teman-teman harus benar-benar pastikan menjawab pertanyaan ya terus jangan sampai teman-teman cari di Google juga tuh copy paste dari mana gitu kan itu nggak boleh juga karena kami bisa tahu gitu loh kalau misalnya itu tidak hasil karya teman-teman itu bisa kebaca banget dari tulisannya gitu kalau itu bukan hasil karya teman-teman jadi itu mungkin satu lagi terakhir teman-teman perlu karena mungkin menulis itu bukan sesuatu yang natural buat beberapa orang ya bukan sesuatu yang mungkin buat beberapa orang lebih sulit daripada berbicara langsung gitu ya. Nah, jadi teman-teman dari sekarang mungkin kalau misalnya sudah misalnya bilang lulus gitu kan, atau misalnya sudah dari sekarang kalau udah kayaknya punya kayaknya aku bisa lulus nih gitu atau itu silakan mulai belajar menulis aja gitu mulai belajar menulis di mana teman-teman bisa nanti biar nanti nggak kagok gitu kalau misalnya tiba-tiba ada ini gitu. Mungkin ada satu lagi selain dari personal diri, kita bisa ngelihat juga beberapa pertanyaannya itu tentang kepemimpinannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tidak hanya menuliskan secara secara buku aja gitu, tapi tuliskan gitu pengalamannya teman-teman terhadap pertanyaan itu gitu, misalnya terhadap kepemimpinan atau misalnya terhadap sebuah situasi pengalamannya teman-teman tuh seperti apa gitu. Ini yang makanya Diva dan Dila bisa lulus itu karena Diva dan Dila menuliskannya dituliskan juga tidak hanya dari menjawab itu, tapi disertakan dengan pengalamannya Dila dan diberikan contoh gitu, dengan contoh. Jadi enak banget kita bacanya gitu. Thank you Kak Koirun buat insight-nya mengenai esai ini. Nah, jadi sahabat kakak, seperti tips dari Dila dan Diva tentang dokumen, yuk kita dari jauh-jauh hari udah mulai belajar, udah mulai latihan nih soal apa yang bakal kira-kira
keluar, apa yang bakal kira-kira diujikan. Seperti contohnya esai ini kita bisa nih dengan latihan menulis. Kalau misalnya sahabat kakak nih tipe-tipe yang aduh aku jarang nulis nih, atau kayak aduh aku nggak bisa nulis yang panjang banget, nggak apa-apa sahabat kakak, yang namanya ilmu kan bisa dipelajarin ya, semua bisa kok dipelajarin, nggak ada yang nggak bisa dipelajarin. Oh, Nah aku sekarang satu lagi, sorry. Jenny, sorry, boleh. satu lagi tambahannya. Nih, Oke. satu lagi nih yang kadang-kadang tuh teman-teman pendaftar dari beasiswa tuh suka lupa. Di seleksi, pada saat seleksi pendaftaran tuh ada pertanyaan mengenai kenapa kenapa ingin daftar gitu kan, kenapa ingin daftar itu kan, itu teman-teman juga harus tulis dengan baik ya di situ. Nggak mungkin kalau misalnya teman-teman cuma bilang iya karena pengen coba, itu mah udah nggak dapet itu gitu kan. Jadi harus serius gitu, harus serius, teman-teman harus baca lagi tujuan dari Bestari itu apa. Apakah ini nilainya sama value yang teman-teman punya, atau nilai yang teman-teman yakini itu sama dengan beasiswa ini gitu. Nanti jadinya bisa keluar sendiri tuh nanti pada saat di pendaftaran, pada saat esai, maupun nanti seleksi selanjutnya, itu wawancara, itu kelihatan banget. Jadi teman-teman harus tahu ya, jangan ini karena ada kesempatan daftar tanpa mengecek gitu, tanpa mengecek itu tuh beasiswa apa. Itu sih yang sangat disayangkan buat beberapa. Nah ini sorry, satu lagi jenis di sini tuh ada yang nanya, Kak biasanya memang berapa orang nih yang diterima gitu-gitu ya, banyak banget nih. Nah aku pengen kasih tahu kalau untuk pengalaman Bestari batch 1 ya, Bestari batch 1 itu kita mendapatkan pendaftaran itu lebih dari 4.600 ya, lebih dari 4.600 yang diterima pada saat kelulusan wawancara ya, pada saat kelulusan wawancara itu ada um, 121 pada saat itu ya. Jadi memang sangat sangat beruntung banget kan Nila sama ini bisa hadir menjadi salah dua gitu dari penerima Bestari gitu. Jadi untuk sekarang batch kedua nih Jenis nih, kita mencari kita ada target untuk bisa mendapatkan 150 anak ya. Jadi besar harapan kami buat teman-teman tuh banyak yang lebih mendaftar gitu kan, biar nanti kita bisa memenuhi target kami, yaitu 150 beasiswa di batch kedua. Thank you Kak Khairul untuk pemaparannya. Nah jadi tadi kan Kak Khairul ada sebut nih tentang wawancara sebagai tahap terakhir dari seleksi ini. Nah, jadi aku sekarang mau tanyain ke Diva kali ini. Jadi kamu boleh tolong nggak ceritain pengalaman wawancara kamu, kayak misalnya di wawancara ditanyainnya pertanyaan soal ini, di wawancara ditanyain soal pertanyaan seperti ini, dan formatnya kayak bagaimana. Terus kamu ada nggak kira-kira tips buat wawancara, karena bisa dibilang wawancara itu tuh tahap yang banyak orang suka nganggapnya kayak waduh wawancara, aduh gugup lagi nih ngomong depan orang, atau kayak aduh nanti kalau aku salah ngomong gimana ya, atau kayak kalau ketahuan pakai template gimana ya. Itu dari kamu ada masukan nggak atau tips-tips terkait wawancara untuk beasiswa ini? Iya. Jadi Kak, kalau menurut aku wawancara itu susah-susah gampang gitu Kak. Jadi wawancara itu palingan yang ditanyain itu seputar berkas-berkas kita sebelumnya, kayak berkas administrasi kita, organisasi apa yang udah kita ikutin, terus tuh hasil esai yang kita tulis juga. Jadi nanti pas di wawancara itu, teman-teman, kalau aku kemarin disuruh memperkenalkan diri kita. Terus itu, apa sih alasannya teman-teman daftar beasiswa Bestari ini? Kemudian itu ada juga pertanyaan kayak, kenapa teman-teman ngambil jurusan ini? Terus tuh apa dampak kedepannya buat studinya teman-teman? Jadinya tuh pertanyaannya itu seputar hasil dari seleksi administrasi dan esainya teman-teman juga. Kalau buat aku, tipsnya itu nanti teman-teman jangan grogi
grogi dulu. Terus itu karena wawancaranya online, pastiin jaringannya teman-teman itu stabil karena itu sangat-sangat berpengaruh teman-teman. Terus itu yang selanjutnya, teman-teman jangan lupa perhatikan dengan seksama maksud dari interviewernya itu apa. Terus teman-teman pahami tuh, kunci jawaban yang tepat buat ini nih apa ya. Terus teman-teman ya ngarang katanya aja, tapi pasti bakal bisa kok. Itu aja sih Kak. Oh iya, by the way, aku juga mau nyampein beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat kakak yang di question box maupun di story. Yang pertama itu ada tentang ini, kalau misalnya prestasi non-akademik atau akademik yang zaman-zaman SMA atau misalnya maba gitu mau daftar, kira-kira ada maksimalnya nggak ya untuk Kak Khoirun? Apakah ada maksimalnya misalnya prestasi non-akademik maksimal 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir mau disertakan saat daftar, dan kalau misalnya nggak ada prestasi sama sekali, gimana nih kira-kira Kak? Nggak ada batasan, tapi lebih baik teman-teman menyantumkan yang paling dekat ya. Maksudnya kalau teman-teman masih SMA atau masih semester 1, biasanya ya semasa SMA aja gitu. Nggak harus sampai TK, jangan sampai TK juga gitu kan. Karena ruang penulisan juga tidak sebanyak itu gitu. Jadi teman-teman silakan tuliskan pencapaian teman-teman pada saat SMA, seperti itu. Mungkin bisa ditanya nih, Dila waktu itu inget nggak sama Diva? Waktu itu nulis pencapaian akademiknya apa? Nih soal ada yang nanya juga nih, pencapaian akademiknya tuh seperti apa ya Kak? Gitu. Pencapaian non-akademiknya tuh apa? Coba. Kalau kalian waktu itu inget nggak? Dari aku dulu, terkait pencapaian akademik, kemarin di tahap administrasi itu aku isi achievement yang dari SMA, terus dalam jangka waktu nggak ada, tapi kemarin sih nggak ada jangka waktu, tapi kita cantumin prestasi akademik yang memang betul-betul menurut kita yang terbaik dari yang baik gitu. Kalau kemarin aku sendiri banyak cantumin dari Olimpiade maupun kayak kompetisi Smart Bulan Inklusi Keuangan. Kemudian juga ada pencapaian dalam organisasi gitu, kayak ikut event-event. Mungkin itu dari aku. Mantap. Kalau Oh iya, sorry Kak Khoirun, tabrakan suara kita. Iya Kak, kalau dari aku kemarin prestasi akademiknya itu sama kayak Kardila. Jadi aku masukin yang pas SMA juga sama yang pas kuliah ini. Jadinya aku masukin kayak sertifikat lomba cerdas cermat gitu. Terus tuh partisipasi dalam lomba debat sama partisipasi di kompetisi karya tulis ilmiah. Kalau teman-teman juga punya kejuaraan yang sampai tingkat nasional atau bahkan internasional tuh pasti bakal jadi nilai poin lebih lagi sih teman-teman. Iya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, maksudnya kalau misalnya tidak sampai nasional, misalnya juara apa di kelas, terus habis itu ada beberapa dari ini kita yang tulis non akademiknya itu paduan suara gitu kan, terus habis itu juga ada yang olahraga gitu, mempunyai apa namanya pencapaian-pencapaian di olahraga, itu boleh juga. Thank you Kak Khairul untuk jawabannya. Nah, untuk sebenarnya ada lagi nih satu pertanyaan yang aku baru lihat kali ini, yang bisa dibilang jarang banget, yang bahkan nggak pernah ada yang nanya. Untuk kalau misalnya udah lulus kuliah nih setelah 4 tahun dapat beasiswa, apakah kita mesti ada pengabdian kepada pemberian beasiswa atau mesti ada apakah ada tahap tertentu kah yang mesti dilakukan?
Oke, kalau misalnya selesai dari kuliah, graduation, selamat. Kalau misalnya lulus ya, lulus gitu wisuda, kita senang banget teman-teman sudah melakukan apa namanya pencapaian di bidang pendidikannya gitu. Nah, kalau untuk pengabdiannya, kita tidak ada ya teman-teman, kita tidak ada ikatan dinas. Ya, tidak ada ikatan dinas di beasiswa Bestari. Jadi yang akan dilakukan adalah teman-teman pada saat selesai ada sedikit pelaporan administrasi ya. Maksudnya kan teman-teman wisuda, pasti kan ada transkrip nilai dan lain-lain, jadi pasti ada yang harus dilaporkan. Nah, setelah itu teman-teman akan masuk ke jejaring alumni kami, itu aja. Berarti asik juga ya Kak, apa namanya, habis lulus bisa masuk ke jejaring alumni beasiswa YKK, terus ketemu lebih banyak lagi teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia. Seru banget. Betul. Dan kalau misalnya kita ada acara atau apa sebagai alumni masih tetap berkesempatan untuk mengikuti juga gitu. Jadi sebenarnya jadinya belajar nggak akan terhenti lah gitu. Ih, mantap banget. Lalu Kak, sebenarnya pas Kakak ngomong ada tidak ada ikatan kedinasan, aku ada kepikiran juga nih satu pertanyaan yang ditanyain sama sahabat Kakak sebelumnya. Mohon maaf Kak, jadi banyak banget pertanyaannya. Aku mau pertanyaan dari sahabat Kakak, karena kampusnya dibebasin, kayak misalnya mau ke PTN boleh, ke PTS boleh, Politeknik juga boleh. Itu untuk sekolah kedinasan apakah juga boleh, Kak? Iya, so far kita belum pernah ada, tapi kita nggak masalah sih kalau untuk itu. I see. Berarti selama memenuhi target bidang studi yang ada di buku panduan, berarti boleh-boleh banget ya, Kak? Betul. Oke, jadi karena waktunya udah jam 8 lebih 14, aku mau tanya pertanyaan terakhir ke Dila sama Diva. Jadi untuk Dila sama Diva, kalian punya nggak kata-kata motivasi untuk sahabat kakak yang pengen daftar Bestari, cuman masih ngerasa kayak, aduh ini bakal berat nih, ke depannya bakal ada ini, bakal ada esai, bakal ada wawancara, aku bisa nggak ya ngelaluinnya? Atau kayak misalnya untuk sahabat kakak yang masih mikir kayak, aduh ini aku mesti fotokopi KTP lagi, enggak ada fotokopi KTP, mohon maaf, salah lain. Kalau misalnya mikir kayak, aduh ribet nih, mesti scan KTP lagi, mesti aduh di mana nih kartu keluarganya, terus nyari rapotnya, aduh di lemari yang mana ya raportnya. Itu kalian punya nggak kata-kata mutiara gitu yang buat menyemangati sahabat kakak supaya nggak mundur duluan sebelum bertarung, sebelum berjuang? Nah, boleh deh dari Dila dulu. Dari aku, langkah kecil yang kamu lakukan sekarang akan menuai hasil yang besar ke depannya nanti. Jadi kepada seluruh calon-calon penerima beasiswa Bestari Batch 2 bisa berkomitmen dari tahap administrasi sampai di tahap selanjutnya sampai menjadi penerima beasiswa dengan bisa bisa memiliki motivasi bahwa langkah yang ambil sekarang itu nantinya bisa menjadi sesuatu yang besar ke depannya. Jadi jangan takut untuk melangkah, karena kita harus berani untuk mencoba sesuatu untuk tahu apakah kita tuh berhasil atau enggak gitu. Jadi jangan takut dan pastikan melengkapi semua berkas administrasi dengan baik, dengan teliti. Selain itu bisa menumbuhkan motivasi lagi lebih besar kepada diri sendirinya, bahwa itu kita untuk memulai sesuatu jangan ragu-ragu. Itu sih dari aku, Kak. Semoga penerima beasiswa selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin.
Yeay, makasih banget untuk Dila. Sekarang aku mau nanya ke Diva. Silakan Diva, apa kamu punya kata-kata motivasi nih buat sahabat kakak? Untuk teman-teman yang masih bingung, percaya diri aja. Kalau kalian tuh pasti bisa. Emang susah di awal, susah banget nyiapin berkas-berkas dan semangatnya itu susah. Tapi percaya pasti bakal bermanfaat di akhirnya. Karena pas udah jadi penerima beasiswa Bestari itu sangat mantap. Yeay. Keren. Nah, selain itu, aku juga, kalau dari Kak Koirun, apakah boleh Kak kasih kata-kata motivasi nih kakak sebagai program spesialis dari Yayasan Kokalbe? Apa ya? Mungkin udah disebutin ya sama teman-teman Kak Dila sama Diva. Mungkin aku nambahin sedikit aja. Aku nggak mau sharing dengan itu. Tapi closingnya, jadi teman-teman tolong sekali sebarkan informasi yang bermanfaat ini ya kan. Jadi semoga teman-teman yang tadi sedang nonton gitu kan bisa menyebarkan juga ke teman-teman lain, ngajakin teman-teman yang lain yang ada di sekolahnya untuk juga ikutan ya. Jadi teman-teman ikutan dulu aja gitu kan, ikutan dulu. Tadi yang udah itu gas dulu aja biar ketahui kan gagal atau enggak atau yang lainnya. Jadi ketakutan-ketakutan itu baru bisa dijawab ketika nanti sudah selesai gitu kan. Jadi jangan takut dulu di awal gitu. Dan juga teman-teman terus selalu pantengin kayak bener ngikutin kata-kata Jenis nih jadinya program-program lainnya gitu yang ada di Yayasan Kokalbe. Silakan follow kami dan juga ikuti terus gitu. Thank you ya Jen. Thank you. Thank you. Nah, jadi karena kita udah di penghujung acara, udah jam 8 juga, takutnya sahabat kakak belum pada makan malam, jadinya aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat Dila, Diva, dan juga Kak Koirun untuk waktunya dan juga sharing-sharingnya, jujur bermanfaat banget, dan aku pun juga belajar banyak nih tentang apa itu Bestari. Selain itu juga dapat life lessons juga, dapat pelajaran kehidupan untuk kalau misalnya mau nyoba sesuatu yang baru, pede aja, coba aja, nggak apa, nggak usah takut, dan selama prosesnya jangan lupa untuk nyiapin jauh-jauh hari, jangan lupa untuk menjadi lebih teratur, dan kita mesti punya hati yang berani untuk menjadi teratur. Kayak misalnya kita ada kesusahan nih selama proses ngumpulin berkas atau selama belajar buat TPA-nya ada kesulitan, nggak apa-apa, kita pasti ujung-ujungnya bisa, karena kata Diva tadi sebanding sama manfaat yang didapetin, dan itu satu semangat yang mesti ditanemin banget sih ke anak-anak muda. Kalau misalnya udah ada pengalaman negatif nih yang dialami selama proses mengerjakan sesuatu, nggak apa, jangan bikin pengalaman negatif itu bikin kamu takut, melainkan jadi apa namanya, bahan bakar gitu untuk ngobarin semangat kamu. Ih, udah kayak RI ngobarin semangat. Jadi sesi inspirasi, seru banget. Nah, jadi makasih juga untuk sahabat kakak yang udah nonton dari awal, dari jam 7 sampai sekarang hampir setengah 8. Makasih banget untuk yang udah nanya-nanya juga. Semoga pertanyaannya udah kejawab ya. Nah, sebelum itu aku mau minta sahabat kakak juga nih, buat yang setelah dengar sharing ini jadi aduh pengen ikut nih, pengen coba. Kalau misalnya aku dapat beasiswa ini, mungkin aku bisa mengembangkan diri aku nih dengan kelas-kelas yang sangat beneficial ini, yang sangat bermanfaat ini. Nah, jangan lupa buat sahabat kakak untuk baca buku panduan ya, karena di buku panduan itu isinya lengkap banget, ada apapun yang teman-teman cari, mulai dari jurusan-jurusannya, terus syarat-syaratnya, dan juga beberapa kali di Instagram feeds ada nih postingan-postingan yang berkaitan dengan persiapan untuk beasiswa Bestari. Itu teman-teman bisa save juga, just in case teman-teman kayak, aduh, udah ngumpulin rapor, udah ngumpulin
KTP, habis itu ngumpulin apa lagi ya. Nah, itu kan bisa jadi checklist gitu ibaratnya, bisa jadi panduan untuk teman-teman juga. Jadi jangan lupa untuk cek buku panduan yang ada di link bio Instagram Yayasan Kokalbe. Dan Yayasan Kokalbe bukan cuma ada di Instagram, namun juga ada di TikTok, YouTube, dan Facebook. Itu teman-teman, aku mengundang teman-teman untuk follow juga supaya nggak ketinggalan info-info tentang Bestari ataupun program-program lainnya. Dan sekian dari aku, makasih lagi untuk Diva, Dila, dan Kak Koirun. Dengan ini aku, Jenis, undur diri. Makasih sahabat kakak dan semuanya. Dadah. Makasih banyak semuanya. Dadah. Semangat. Thank you ya Dila dan Diva dan Jenis juga. Sama-sama. Makasih juga, Kak. Kak.